Anda kembali lagi bersama kami di Newsline. Nah, Lebaran kan menjadi momen yang ditunggu-tunggu ya setiap tahun bagi umat Islam di seluruh dunia. Tak terkecuali juga bagi influencer yang satu ini. Siapa Marvin? Iya, namanya adalah Tintin Rainer. Bukan Anda juga mengenai pemirsa yang ternyata menjadi Lebaran pertama baginya tentu banyak hal berkesan. Seperti apa makna Lebaran bagi seorang Tintin Rainer? Kita simak liputan dari rekan Reda Pulpi dari Semarang, Jawa Tengah berikut ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, Lebaran kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke rumah salah satu influencer dan memasak. Karena selain cantik, influencer yang satu ini juga jago masak. Siapa dan kita akan masak apa? Sekarang saya sudah ada di rumahnya, kita langsung masuk aja yuk. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di dapur influencer sekaligus pebisnis Tintin Rainer. Halo Mbak Tintin. Mila izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya. Mohon maaf lahir dan batin Mbak. Oke, nah kita akan memasak dipandu langsung sama Mbak Tintin, ini suatu kehormatan pasti ya. Kita akan masak apa Mbak? Kita akan masak sagu keju. Ini apa aja di bahan-bahannya Mbak? Oke, jadi bahan-bahannya itu ada margarin, butter, gula halus, setelah itu ini santan kental, kuning telur, tepung sagu, susu bubuk, keju edam, dan keju cheddar. Ini keju untuk taburan untuk ya? taburan, Oke, iya. kita boleh, apa nih yang proses-prosesnya? Pertama kali ya, pertama kali kita kocok dulu butter, margarin, dan gula halus sampai memucat. Oke, kita mulai ya. Saya bantu. Oke, ini kita masukkan jadi satu dulu ya. Kalau Mbak Tintin sendiri sudah mulai masak baking gini sejak kapan Mbak? Saya otodidak dari 2015 ya kira-kira. 2015 tuh untuk baking? Baking. Kalau masak gitu? Masak itu malah dari SD Mbak. Oh, dari Soalnya SD. udah sering bantuin mamah ke pasar masak. Jadinya udah biasa. Oke, oh ini pakai mixer ya? Iya. Sampai Memucat. Ini di mixer terus sampai memucat. Setelah itu kita masukin santan kental. Santan kental. Ini untuk cairannya ya. Iya. Dan kuning telur. Ini kuning telurnya berapa? Satu, hanya satu aja. aja. Ha. Ini bisa jadi berapa porsi? Hampir 2 toples ya. Oh banyak ya, Lumayan 2 banyak. toples. Oke. Terus kita mixer lagi. Nah ya, mixer lagi. Sampai tercampur rata. Jadi untuk telurnya asal tercampur rata aja, nggak sampai kayak yang pertama. Lalu dimasukkan tepung sagu. Bisa juga tepung sagunya disangrai dulu. Apa bedanya? Bedanya kalau disangrai itu biar bisa lebih renyah. Oh, disangrai cukup sebentar Disangrai, ya? cukup sebentar terus tunggu suhu ruang baru dimasukin. Oh, berarti nggak boleh dalam kondisi panas? Nggak boleh ya. Terus ini sekarang susu bubuk. Ya. Ya, sekarang aduknya udah mulai pakai spatula aja. Mbak Tintin tadi kan cerita kalau pertama kali tuh bikin bolu kukus. Ya, bolu kukus. Terus sekarang kan sudah banyak nih bikin kue kering, masakan yang dijual nih untuk masyarakat. Iya. Pertama kali berarti tahun berapa tuh mulai jual-jual gitu? Kalau saya untuk mulai jualan kue keringnya ya, ini baru hitungan bulan malahan. Jadi saya tuh duluan jual alat-alatnya dulu. Itu dari tahun 2017. Oke, berarti 2 tahun setelah mulai baking ya? Iya, itu pun karena request dari follower. Mbak Tintin jualan dong, jualan ini, jualan itu, terus ya udah saya jualan. Nah untuk Lebaran ini biasanya kan kalau Lebaran kan pasti banyak ya yang beli. Habis berapa toples Mbak? Udah ribuan sih. Wow. Udah ribuan. Akhirnya kita nambah personil lagi. Iya. Itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Kalau yang terlalu jauh kayaknya nggak bisa karena resikonya cookies kita ini soalnya banyak butternya. Karena banyak butternya dia semakin lumer dan rapuh. Kalau yang cookies yang lebih banyak perbandingan margarin, mungkin malah lebih aman dikirim untuk tempat-tempat yang lebih jauh. Ya. Kita ini sekarang masukin keju. Ini yang terakhir ya. Ini udah tahap terakhir.
keju edam dan keju cheddar. Iya, Kita betul. masukin semuanya. Ini saya campur juga biar nggak terlalu asin juga, dan aromanya juga nggak terlalu tajam. Biar rasanya lebih Lebih seimbang balance ya. Terus kalau kita lihat nih pemirsa Instagramnya Tintin Trainer, ini kan Mbak Tintin ini suka share resep masakan ya, Iya. suka share resep masakan. Dan bahkan kalau kita lihat komentar-komentarnya nih dari netizen ya, Iya. banyak yang mereka tuh berhasil jualan Jualan. dari resepnya Mbak Tintin. Alhamdulillah, Nggak ya. ngerasa takut tersaingnya tuh gimana gitu Pak? Nggak pernah merasa seperti itu sih. Saya tuh malah merasa ikut seneng kayak saya yang jualan. Jadi saya merasa oh resep ini yang saya share tuh berguna, jadi nggak sia-sia gitu. Melingkar, ya itu bagus banget. Sampai ke tengah, ditekan dikit, lepas. Wah, jadi. Kayaknya saya bisa jadi asistennya Mbak Tintin. Boleh. Kesalahan yang paling sering dilakukan oleh baker pemula apa nih Mbak? Kayak saya nih misalnya. Untuk jenis apa dulu? Misalnya kue kering atau Kue kering lah. kue kering itu paling sering itu pertanyaan ke saya, Mbak kenapa cookie saya sering melempem ya gitu. Itu ternyata manggangnya tuh belum tuntas. Jadi kayak memang manggangnya tuh butuh proses tuh lama. Emang Kalau harus kue kering sabar. ini kayak bikinnya tuh gininya cepet prosesnya, tapi manggangnya yang lama. Selanjutnya kita Panggang panggang berapa Iya. lama? sekitar yang pertama 20 menit dulu. 20 menit. Satu kita keluarin lagi, kita masukin, kita kecilin apinya sekitar juga 20 menitan lagi. Oh, berarti Iya. kurang lebih cuma 40 menit ya Iya, total ya. sampai dia kecoklatan, terus keju atasnya juga coklat. Oke, Iya. kita langsung panggang. Iya. Nah, ini ya Mbak, hasil kue sagu keju kita yang tadi kita buat. Boleh saya coba? Boleh. Kita coba. Ini kalau kita lihat dari bentuknya nih, duh cakep banget nih pemirsa. Baunya juga bateri banget, keju banget. Kita coba rasanya. Saya sama nggak bisa berkata-kata. Ini enak banget. Makasih. Biasanya kalau kue sagu keju kan rasanya paling Dominan sagunya. lebih dominan sagunya. Ini justru sagunya di mana? Iya, Jadi dia lumer rasanya ya. lumer ketika masuk ke mulut dia langsung apa ya? Langsung hancur, melting banget. Kemudian rasanya kejunya dapat, terutama taburan kejunya yang udah kering itu di Rasanya mulut. kletis-kletis Aduh, gitu ya. Kletis-kletis, kriuk-kriuk. Wah, ini cocok banget sih untuk jadi sajian Thank you, Lebaran Mbak. tahun ini ya. Wah, luar biasa, keren. Nah, kalau kita bicara soal Lebaran nih Mbak Tintin, ini kan Lebaran pertama. Iya, Gimana rasanya? rasanya tuh excited banget karena ini udah saya inginkan dari bertahun-tahun lalu. Jadi excited banget ya. Dari awal puasa pun saya udah benar-benar nungguin masa-masa itu. Berarti tahun ini juga puasa pertama. Puasa pertama. Dari keluarga sendiri bagaimana dukungannya? Dukungannya malah waktu mereka tahu saya puasa, malah mereka bener-bener tuh seneng banget. Sampai ngedukung banget, luar biasa mereka bilang gitu. Kemudian ada yang berubah drastis nggak sih Mbak dari kehidupan pasca akhirnya memutuskan untuk Saya merasa yang pasti nomor satu tuh lebih damai. Lebih damai, apalagi saya udah menginginkan ini kan lama ya, udah bertahun-tahun ya. Jadi saya tuh merasa kayak mendapat sesuatu yang bener-bener sulit banget saya dapatkan, tapi akhirnya sekarang saya bisa jalan. mungkin ada sedikit kesan-pesan untuk pemirsa yang ada di rumah, terutama untuk ibu-ibu ya, followersnya nih, mami-mami yang mungkin juga sedang berusaha untuk merintis bisnis, mungkin lagi belajar untuk masak, baking gitu. Pesan saya pokoknya harus tetap semangat, soalnya banyak juga tuh DM tuh yang cerita sama saya kayak, Mbak saya tuh pengen mulai bisnis tapi apa ya, saya tuh selalu di rumah, nggak pernah keluar rumah. Saya udah bilang mulailah dari hal yang terkecil dulu. Jadilah versi terbaik diri kita sendiri. Kalau itu sih prinsip saya, jadi gak usah banyak tengok ke kiri, ke kanan dulu, tapi kita fokus dulu ke diri kita, mengembangkan diri kita sendiri. Dari situ pasti akan ada jalan. Terima kasih banyak Mbak Tintin atas Sama-sama. waktunya. Bersama tadi dengan Mbak Tintin kita juga mendapatkan banyak insight kalau kita meskipun perempuan kita tetap harus berdaya, kita harus mau memulai dari hal kecil
dan kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Demikian, kita jumpa lagi di sesi lainnya. Sampai jumpa. Dan semoga bisa mengambil manfaat dari wawancara bersama dengan Reda Pulpi dan juga selebgram tadi ya. Betul sekali. Jadi kalau sudah banyak makanan, dibawa untuk apa? Dibawa untuk piknik pemirsa. Kami akan kembali dengan rekomendasi wisata di Lebaran untuk Anda. Tetaplah bersama kami.